kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan. Biarlah pada siang hari ini kemurahan Tuhan tercurah di dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Yang terambil di dalam surat Petrus yang kedua. Surat Petrus yang kedua ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia dan yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca pada siang hari ini ada 2 poin, merupakan satu kebutuhan setiap kehidupan manusia. 2 anugerah yang Tuhan sediakan, bahkan yang Tuhan sudah berikan. Yang pertama adalah anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan di mana Tuhan telah membayar, menebus kita dari dosa-dosa kita, telah dibayar dengan lunas, dan Tuhan telah memberikan hidupnya, mati di atas kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, dan pada hari yang ke-40 naik ke surga, dan hari ke-50 mencurahkan rohnya atas hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghargai karya Tuhan yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kita semua, sehingga dengan demikian kita tidak hanya puas menerima anugerahnya, tetapi di sini juga dikatakan bahwa supaya di dalam anugerahnya itu, anugerah keselamatannya itu, setiap kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Di dalam kita menerima anugerah keselamatan, Tuhan punya keinginan, Tuhan punya mau di dalam hidup kita, untuk kita hidup di dalam satu kesalehan. Hidup di dalam satu kesalehan berarti kita hidup di dalam kebenarannya.
Hidup di dalam kebenarannya membutuhkan pengenalan akan Dia. Kalau kita tidak mengenal Dia, tidak mendekatkan diri kepada Dia, kita tidak akan memiliki suatu kualitas hidup yang saleh. Sebagaimana Rasul Paul katakan bahwa aku telah ditangkap, sebab itu Rasul Paul berusaha untuk menangkap Kristus. Demikian juga kita telah menerima anugerah keselamatan. Marilah kita berikan hidup ini, kita serahkan hidup ini, kita percayakan hidup ini kepada Tuhan, sebab Dia akan membentuk kehidupan kita dan akan senantiasa menopang di dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki satu kualitas hidup yang benar, kualitas hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan anugerah yang kedua dikatakan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Anugerah yang kedua adalah janji-janji Tuhan yang telah dipersiapkan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, janji-janji Tuhan sungguh luar biasa, di mana kita memiliki satu pengharapan di dalam hidup ini. Sebagaimana Ia katakan, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, baru semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita dapat memiliki janji-janji Allah kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita sudah mengenal kebenaran Tuhan, dan kita bertekad hidup di dalam kebenaran yang Tuhan telah sediakan di dalam hidup kita. Sehingga saya yakin dan percaya kalau itu semua terjadi di dalam kehidupan kita, maka anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa itu akan tercurah di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saya akan bacakan sebuah kata-kata. Kemana hendak kulangkahkan kaki? Dunia tawarkan kebosanan nan mengikat, mengusik kedamaian penuh bimbang. Ku coba ke sana, namun ku dapat kecewa, penuh malu. Bencana masalah tak kunjung henti. Aku terhisap malam dalam kegelapannya. Dalam sadarku nanti fajar, namun kembali bayang-bayang kelam muncul. Mengapa semua ini terjadi? Adakah telinga manusia mulai kotor dan tersumbat? Bahkan pandangan mulai memudar. Kemana hendak ku awali langkahku? Kenapa aku tak melihat terang di depanku, penuh kejelasan dan pasti? Ku terima anugerahnya yang luar biasa di dalam hidupku. Bertobatlah sebelum semua yang engkau takutkan datang tiba-tiba menghampiri engkau. Amin. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau
dalam sorga. Sungguh agung dan mulia karya-Mu di dalam setiap hidup kami anak-anak-Mu yang telah Engkau panggil dan Engkau pilih untuk masuk kemuliaan-Mu, untuk menerima kemuliaan-Mu, untuk hidup di dalam kemuliaan-Mu. Biarlah pada siang hari ini Tuhan, kami boleh merasakan anugerah-Mu, kami boleh merasakan jamahan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Biarlah Engkau membentuk kami semua, sehingga kami mendapatkan kemampuan untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga hidup kami boleh menjadi saksi, boleh menjadi pelita, boleh menjadi garam bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua dengan berkat anugerah yang berkelimpahan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima anugerah-Nya. Haleluya.